Kali aku datang udah tegang banget ya, udah perasaannya udah pasrah aja lah lillahi ta'ala. Alhamdulillah kalau boleh masuk ya rezeki aku bisa ketemu sama anak, kalau nggak boleh yang penting amanat aku semuanya sampai, itu aja. Saya di posisi yang merasa terintimidasi dengan kemungkinan keadaan yang dipolitisir. Nerobos, karena dia lagi di dalam posnya, lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada ibu-ibu masuk gitu nerobos. Ibu siapa gini, saya bilang dulu ke dalam, enggak saya ini mantan istrinya Pak Talari gini, dia. Saya heran, dia yang mengucap haram menginjakkan kaki ke halaman rumah. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, akhirnya Sania Marwa merasakan momen yang selama ini ia nantikan. 9 tahun bukan waktu yang singkat, namun perjuangannya sebagai seorang ibu untuk bisa kembali dekat dengan anaknya tak pernah surut. Kini, secercah harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Sania Marwa akhirnya mendapat izin dari Atalarik Syah untuk merayakan ulang tahun putra sulung mereka, Syarif. Momen ini terasa begitu spesial, mengingat selama bertahun-tahun akses untuk bertemu sang anak bukanlah hal yang mudah baginya. Yang membuatnya semakin tak menyangka, pertemuan tersebut terjadi di kediaman Atalarik sendiri, tempat yang sebelumnya terasa begitu jauh dan tertutup bagi Marwa. Halo, hari ini tanggal 25 Maret, ulang tahun anakku Syarif yang ke-13 tahun. Sekarang Umi mau tiup lilin. Yeay, happy birthday Syarif, happy birthday Syarif. Sama sekali aku datang udah tegang banget ya, udah perasaannya udah pasrah aja lah lillahi ta'ala. Alhamdulillah kalau boleh masuk ya rezeki aku bisa ketemu sama anak, kalau nggak boleh yang penting amanat aku semuanya sampai, itu aja. Aku sempat ngelihat bapaknya anak-anak juga, dan bapaknya anak-anak langsung mengizinkan anak-anak untuk ketemu sama aku, jadi aku mengucapkan terima kasih banyak. Karena tadi alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh papanya anak-anak, dan aku bertemu dengan Syarif dan ada Syabira juga, bisa ketemu, bisa pelukan, terus juga kadonya diterima dengan baik, kuenya dan balon-balonnya bisa ngucapin langsung. Di tahun ke-9 setelah 8 tahun setiap ulang tahun gak pernah bisa ngucapin langsung, tahun ini bisa ngucapin. Momen itu terasa begitu tak nyata bagi Sania Marwa. Ia mengaku sempat terdiam, seperti kehilangan kata-kata saat akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan putranya. Rasa haru yang selama ini tertahan seakan tumpah dalam satu waktu, tak hanya melepas rindu dengan sang putra sulung, Sania juga merasakan kebahagiaan lain yang tak kalah besar. Ia bisa kembali memeluk putri keduanya. Pelukan yang mungkin selama ini hanya ada dalam bayangan, kini benar-benar ia rasakan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada perasaan yang ikut menyentuh hati. Anak keduanya kini sudah tumbuh semakin dewasa, bahkan akan memasuki usia remaja pada 27 Juni 2026 mendatang. Ya udah, saya pesan pizza, lagi proses pesan pizza konsentrasi, tiba-tiba penjaga saya, tiba saya lihat di sudut mata saya di halaman itu bawa siapa, ibu-ibu kulitnya agak gelap-gelap gitu, jalan ke arah saya nggak jelas gitu kan, mata saya juga udah nggak bagus. Nah penjaga saya bilang, terus saya berdiri melangkah maju,
Nah, saya ngenalin kan sosok itu. Loh, ternyata itu ibunya anak-anak. Dan dia cuma ngasih kode gini. Saya perhatiin dia juga nggak ada assalamualaikumnya, segala macam, maunya apa, saya juga bingung. Tapi kan saya tahu maksudnya. Oke, bulan baik. Saya masuk ke dalam karena saya tahu itu ulang tahun anaknya. Ya udah, saya panggil abang, saya panggil dede, itu ada Umi di luar. Ya udah, kalian urus semuanya, saya bilang begitu. Udah temuin sana, yuk temuin. Anak-anak juga kaget karena kan tuh kunjungan surprise ya. Mendadak sekali gitu. Namun, di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Sania Marwa, muncul sisi lain yang tak kalah menjadi sorotan. Momen yang bagi Sania terasa hangat dan penuh haru, justru menyisakan perasaan berbeda bagi Atalarik Syah. Atalarik dikabarkan merasa tidak nyaman dengan kehadiran mantan istrinya di kediamannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya, bahkan menganggap kedatangan tersebut terjadi tanpa izin darinya. Hal ini pun memunculkan sudut pandang yang berbeda di antara keduanya. Jika bagi Sania pertemuan itu adalah momen berharga untuk melepas rindu, maka bagi Atalarik ada batasan yang dirasa telah terlewati. Setelah pemberitaan kemarin, orang banyak yang mengerti sebenarnya yang terjadi sama saya di posisi yang merasa terintimidasi dengan kemungkinan keadaan yang dipolitisir. Karena saya heran, saya juga udah berbilang, saya dapat, ya saya masukan-masukan, ternyata berita cepat tersiar ya. Saya kaget, saya kagetnya adalah pengakuan dari penjaga saya gitu loh. Kenapa saya terintimidasi, terpolitisir sama keadaan saat itu. Kayaknya tuh saya lagi dipapakin sama sebuah keadaan yang kayaknya kok saya merasa ya, saya duga saya kayak mau dijebak gitu kan. Sama adanya awak media yang datang tersebut, yang sebenarnya dari pagi, dari 2 hari sebelumnya udah saya tolak gitu loh. Dia ternyata ibunya anak-anak ini maksa masuk, nerobos. Karena dia lagi di dalam posnya, lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada ibu-ibu masuk gitu, nerobos. Ibu siapa gini, saya bilang dulu ke dalam, enggak saya ini mantan istrinya Pak Atalarik gini, dia jalan terus, kita bilang sama-sama. Mobilnya juga buka pagar sendiri, jadi pagar dibuka sendiri, mobil dia masuk. Cuman penjaga saya aware, loh di belakangnya kok ngikutin patawak media, langsung dia tutup buru-buru pagarnya gitu loh. Saya heran, dia yang mengucap haram menginjakkan kaki ke halaman rumah. Kedua, dia yang pernah memfitnah saya dan keluarga saya, penganiayaan gitu loh ya di halaman tersebut. Terus saya perhatikan juga, saya bingung gitu loh, dia juga nggak ada assalamualaikumnya. Oke lah, assalamualaikum, saya nggak tahu dia mesti Islam atau nggak ada assalamualaikumnya. Yang penting saya tahu tujuan dia mau ketemu anak-anaknya. Ya itulah, saya sebagai bapak, sebagai orang tua, saya cuma menghormati hari itulah adalah hari spesial anak saya. Apakah saya berhak untuk emosi saat itu atau bagaimana dengan keadaan yang ada? Cuma ya saya cuma justru emosi saya merasa teredam emosi saya begitu melihat anak-anak mau somasi, laporin tindakan trespassing, penyelonongan, penyerobotan. Ya nggak perlu lah. Tak berhenti pada persoalan kedatangan Sania ke rumahnya, Atalarik Syah juga turut meluruskan pernyataan yang sempat disampaikan oleh mantan istrinya tersebut. Ia menanggapi klaim Sania yang merasa selama ini tidak diberi kesempatan untuk bertemu, bahkan merayakan momen spesial bersama kedua anak mereka. Menurut Atalarik, kondisi yang terjadi tidak sepenuhnya seperti yang dipersepsikan publik. Ia menyebut bahwa Sania Marwa masih memiliki ruang untuk bertemu anak-anaknya, khususnya di lingkungan sekolah. Artinya, akses tersebut disebut tetap ada, meski tidak selalu dalam situasi tertentu. Ia bahkan mencontohkan, beberapa waktu lalu menjelang Hari Raya Lebaran, Sania sempat datang ke sekolah untuk menemui kedua buah hatinya.
Dalam kesempatan itu, Sania juga memberikan bingkisan serta pakaian lebaran sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu. Pak bilang udah lama, orang baru. Enggak mas, kan saya udah capek deh memberikan konfirmasi dari awal sekali juga selalu mereka ketemuan, walaupun memang di sekolah. Seminggu sekali minimum sudah pasti. Kalau ketemu anak-anak tahu, makanya anak-anak menyikapinya juga biasa, happy, menyambut dia juga happy karena saya emang mengizinkan karena memang itu harinya anak-anak. Sebelum lebaran juga ketemu, ada pakaian-pakaian busana-busana muslim untuk lebaran juga diberikan kan ketemu. Sebelum anak-anak libur sekolah tuh saya ingat hari Kamis dia datang di sekolah, kasih bingkisan. Ya kembali lagi seorang atalarik yang bingung, ya mungkin ya penonton masih lebih bisa menilai lah semua itu. Jadi selebihnya saya no comment. Di tengah kisruh yang seolah belum menemukan ujung, perhatian publik juga tertuju pada sisi lain dari Atalarik Syah yang tak kalah menarik. Memasuki usia 53 tahun, penampilannya justru terlihat semakin fresh. Ia kerap tampil dengan gaya yang lebih modern, rapi, dan terkesan mengikuti tren masa kini. Aura percaya diri pun tampak semakin kuat, membuat banyak orang menilai penampilannya kini jauh lebih stylish dibanding sebelumnya. Perubahan ini pun menuai beragam komentar positif dari warganet. Tak sedikit yang memuji bagaimana Atalarik tetap menjaga penampilan di tengah situasi pribadinya yang cukup kompleks. Masa stylish banget? Enggak, masih stylish apa coba? Enggak, ya style-style cutting sekarang kan highway sana gedombrang, enggak ada, cuman kasih aksen-aksen timur tengah dikit mungkin karena memang lagi banyak perang di Timur Tengah. Oh enggak sih, ya ini aja masih berbau-bau Idul Fitri itu aja. Oh enggak, saya sebenarnya enggak fashionable orangnya. Jadi kadang-kadang kalau memang saya ada momennya saya belanja, harus ini ya kembali lagi saya buka-buka literasi yang membahas tentang trend color, style seperti apa. Ya saya ikutin sedikit, saya nggak mau. Saya lebih ke style sih ya daripada ke trend fashion ya. Jadi saya lebih ke style saya sendiri pada dasarnya. Jadi kalau trend fashion saya cuma ambil sedikit-sedikit aja. Saya nggak mau dibebanin sama trend fashion gitu yang belum tentu cocok gitu. Kalau udah ketemu siapa ya doain aja. Ya, thank you ya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Dok disampaikan. jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.